Nah, jadi pendaftaran di SMA Negeri 1 Sipang 4 dibuka pada tanggal 3 sampai 5 Juli 2023. Wah beneran, berarti pendaftarannya bentar lagi dong. Iya benar, maka dari itu kita harus siapin dokumen-dokumennya dari sekarang tahu. Emang dokumen apa aja sih Del yang harus kita siapkan? Aku juga kurang tahu sih. Gimana sih kamu, Del? Ngasih infonya kurang lengkap nih. Ya maaf, namanya juga manusia. Aku punya ide nih. Ide apa, Del? Daripada kita bingung, gimana kalau misalnya kita berempat janjian buat ke sekolah itu bareng-bareng? Setuju nggak? Boleh. Permisi Kak, mau nanya tentang pendaftaran PPDB gimana ya? Bentar, saya ambil napas dulu. Gimana tadi Mas? Aku nanya tentang PPDB gimana ya Kak? Oh, PPDB ya? Kebetulan aku juga lagi cari info itu. Mending gabung bareng kita dah. Kita? Iya, kita. Maksudnya itu aku dan teman-temanku. Kami semua lagi nyari informasi tentang PPDB. Tapi maaf ya kalau ngerepotin. Ngomong-ngomong nama aku Benny, salam kenal. Mandi, salam kenal. Wih, siapa tuh yang di sebelahnya Andi? Aku nggak tahu sih, soalnya nggak pernah lihat. Ya jelas lah kamu nggak tahu orang kamu anak pindahan. Ya ampun Di, kok kamu lama banget sih? Kamu nggak tahu ya kalau kami nunggunya lama. Maaf, tadi aku habis bantu ortu tuh beres-beres. Iya, Andi, kami paham kok. Ngomong-ngomong, yang samping kamu siapa? Oh iya, ini kenalin namanya Benny. Baru ketemu tadi di jalan. Daripada panas-panas kayak gini, mending kita langsung ke dalam aja yuk. Ayo. Itu susah. Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu Dik? Permisi Pak, kami dari lulusan SMP ingin bertanya tentang informasi pendaftaran yang sudah diposting oleh sosial media sekolah ini. Untuk informasi tersebut, kalian bisa tanyakan langsung aja ke Capsek sama Wakasek sekolah ini. Kalau mau, nanti saya antarkan ke ruang tata usaha. Boleh, Pak. Maaf ya kalau ngerepotin. Iya, nggak apa-apa. Ini memang tugas Bapak buat melayani tamu yang datang ke sekolah sini. Sini ikut Bapak. Nah, ini namanya ruang TU. Ayo, langsung aja Bapak tunjukin ruang Capsek sama Wakaseknya. Assalamualaikum. Silakan duduk dulu, beliau masih ada tamu. Nah, duduk dia. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa calon siswa baru yang sedang mencari informasi tentang PPDB. Oh iya, silakan masuk. Ya, silakan masuk. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan duduk. Terima kasih banyak Pak. Permisi Pak, kami dari lulusan SMP ingin bertanya tentang informasi PPDB yang sudah diposting oleh sosial media sekolah ini. Oke, sebelum saya jawab pertanyaannya, saya tanya dulu, dari mana nih? Saya dari SMP Negeri Pak.
Saya dari SMP itu, Pak. SMP. Ini dari mana? Kalau saya dari SMP luar daerah. Oh, SMP luar daerah. Ini Saya negeri. dari saya dari Sanawiyah, Pak. Oh, dari Sanawiyah. Oke. Ya, dari Sanawiyah. Lengkap ini. Dari SMP ada, dari Sanawiyah ada, dari luar daerah ada. Ya. Oke. Jadi masalah pendaftaran ini tidak semuanya ya. Pendaftaran ini diatur oleh dinas provinsi. Jadi berdasarkan Juknis PPDB nomor 0096.2 2023 bahwasanya pendaftaran di SMA ini serempak seluruh Kalimantan Selatan dimulai tanggal 3 sampai tanggal 5 Juli 2023. Silakan saja nanti dicek di webnya PPDB. Untuk pendaftarannya bagaimana ya Pak? Proses pendaftarannya dimulai dari calon peserta didik itu menyiapkan berkas terlebih dahulu ya. Jadi disiapkan itu berkas-berkasnya mulai dari SKHU dan seterusnya. Terus peserta didik mengakses halaman situs PPDB online. Yang kedua, yang ketiga, calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran mandiri dengan mengisi formulir yang sudah disediakan oleh jalur online tadi. Terus berikutnya calon peserta didik baru mengunggah atau mengupload ya dokumen persyaratan. Berikutnya calon peserta didik baru ya memilih sekolah tujuan. Nah, kalau tujuannya di SMA 1 Simpang 4, silakan pilih saja SMA 1 Negeri Simpang 4. Berikutnya calon peserta didik baru mencetak bukti pengajuan pendaftaran dan seterusnya calon peserta didik baru melihat hasil seleksi dan pengumuman secara online di laman PPDB. Untuk mekanisme jalur pendaftaran ini gimana ya Pak? Masalah mekanismenya perlu diketahui bahwasanya masuk di SMA ini ada 4 jalur yang bisa diperoleh, yang bisa ditempuh. Yang pertama bisa melalui jalur zonasi. Yang kedua melalui jalur afirmasi. Dan yang ketiga melalui jalur perpindahan. Dan yang terakhir melalui jalur prestasi. Nah, masing-masing ini ya masing-masing mempunyai syarat. Ya, silakan dicek ya, dibaca itu petunjuknya di web itu. Nah, yang perlu diketahui bahwasanya jalur zonasi SMA 1 Simpang 4 ini masuk jalur zonasi 3 yang meliputi wilayah Kecamatan Simpang 4 dan Batu Licin. Dan perlu diingat ada 2 SMA. Yang satu adalah SMA 1 Simpang 4 dan yang satunya lagi SMA 2 Simpang 4. Nah, adapun jalur afirmasi ini diperuntukkan orang-orang yang mempunyai masalah ya. Masalahnya salah satu diantaranya masalah ekonomi ya, masalah disabel ya, itu nggak usah dibahas, nanti silakan dibaca, rajin membaca itu akan tahu. Dan berikutnya jalur perpindahan ini biasanya terjadi pada saat orang tua pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Salah satu contohnya dari Banjarmasin atau dari Jawa pindah ke Tanah Bumbu. Nah, oleh karena itu untuk masuk ke jalur ini ada dokumen-dokumen penting yang harus diadakan. Salah satu diantaranya kalau dia PNS berarti melampirkan surat tugas.
Kalau dia kerja di perusahaan berarti melampirkan surat dari perusahaan bahwasanya orang tuanya sedang ditugaskan di tempat atau di wilayah Tanah Bumbu, tepatnya di Simpang 4 dan Batu Licin. Dan jalur prestasi yang terakhir, jalur prestasi ini tentunya dengan syarat-syarat yang lebih ketat, ya. Dia syaratnya harus punya prestasi akademik maupun non akademik. Ya, lebih jelasnya silakan dibuka di webnya SMA 1 Simpang 4 tentang urusan PPDB. Paham? Paham, Pak. Oke. Nah, untuk syarat-syarat pendaftarannya itu bagaimana, Pak? Oke. Syarat-syaratnya untuk mendaftar sebagai calon peserta didik baru ya, tahun 2023-2024 ini, yang pertama pada saat mendaftar usianya tidak lebih dari 21 tahun. Tuh. Yang berikutnya menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP atau SLTP, ada SMP, ya kan? Ada sanawiyah, ya kan? Mungkin ada lagi paket B, ya kan? Mungkin paket B, tergantung ya keadaannya. Berikutnya mempunyai screenshot NISN ini contohnya, kalau saya boleh nih, nanti saya minta nih contohnya, saya minta nanti pada saat kalian men-screenshot ini pakai yang berwarna supaya mudah dibaca. Ya, mudah dibaca. Oke, terus jangan lupa kalian membuka di ini https kalsel siap go GB. Silakan dibuka di sana. Berikutnya, peserta didik menyiapkan dokumen persyaratan sesuai jalur yang akan dipilih. Tadi di depan sudah disampaikan sederhana. Peserta didik melakukan pendaftaran menggunakan nomor induk NISN. Berarti NISN-nya bisa dilihat di halaman ini, NISN. Ya, jadi ada di situ. Dan berikutnya, calon peserta didik hanya dapat memilih satu jalur pendaftaran dalam satu wilayah. Terima kasih banyak, Pak, atas penjelasan yang diberikan. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Sukses semuanya. Sepertinya habis pendengaran dari penjelasan Pak Rifan tadi, aku kayaknya masuk jalur prestasi deh. Enggak, Syafa. Bagusnya kamu masuk jalur zonasi aja. Soalnya kan rumahmu dekat sama sekolah. Jadi peluang kamu untuk masuk sekolah ini tuh lebih besar seandainya kamu masuk jalur zonasi. Nah, benar juga tuh kata Dela. Menurut sepahamanku juga aku tuh berpeluang masuk melalui jalur perpindahan orang tua. Kalau aku gimana? Kartu KP ku bisa dimanfaatin nggak? Bisa kok Andi, dan kamu berpeluang mengambil jalur afirmasi. Oh, oke. Kayaknya aku nggak bisa lewat jalur zonasi deh, soalnya rumahku jauh. Tapi aku punya penghargaan sama sertifikat prestasi sih. Pas banget kamu daftar menggunakan jalur prestasi non akademik aja ya, Ben? Oke deh, siap. Semuanya udah paham kan? Udah. Nah, sekarang mending kita pulang buat nyiapin persyaratan pendaftaran nanti. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada calon peserta didik tahun pelajaran 2023-2024 SMA Negeri 1 Simpang 4 sesuai dengan Permendiknas nomor 1 tahun 2021 dan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan nomor 0098.2 tahun 2023 bahwasanya SMA Negeri 1 Simpang 4
akan mengadakan PPDB atau penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2023-2024 yang mana akan dilaksanakan dengan 4 jalur. Yang pertama adalah jalur prestasi. Bagi calon yang memiliki prestasi akademik maupun akademik yang berada di luar zonase sekolah. Jadi intinya bagi calon siswa yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik dan berada di luar zona SMA Negeri 1 Simpang 4, maka diperbolehkan mendaftar dan nanti akan mendapatkan seleksi. Yang kedua, jalur zonasi, yaitu jalur yang berdasarkan domisili dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh sekolah melalui SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Yang ketiga adalah jalur afirmasi, artinya bagi orang tua siswa yang kurang mampu maka bisa melalui jalur afirmasi yang mana nantinya bisa diakomodir oleh sekolah dan diseleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat adalah jalur perpindahan orang tua yang mana apabila anak itu berada di luar zonase dan memang orang tuanya pindah berdasarkan perpindahan pekerjaan orang tua, maka inilah diperbolehkan mendaftar di SMA Negeri 1 Simpang 4 melalui jalur perpindahan orang tua siswa. Karena berada di luar zonasi, maka setelah perpindahan orang tua, maka dia berada di jalur zonasi. Terima kasih. Mungkin itu 4 jalur yang kita pakai dalam PPDB di SMA Negeri 1 Simpang 4. Selanjutnya kami jelaskan bahwasanya dalam PPDB di SMA Negeri 1 Simpang 4 ini tidak membeda-bedakan antara yang kaya, yang miskin, atau dari segi sosial kita tidak membedakan stratifikasi sosialnya. Apabila calon siswa memenuhi syarat dan diseleksi, masuk dalam seleksi, maka itulah yang akan kita terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.